mereka yang bisa dikatakan super sibuk karena dua orang tamu saya ini adalah berprofesi sebagai jurnalis. Yang paling kesal adalah ketika kita kebakaran lahan, kita dapat tugas dari Mang Arman, aku mau kamu liput tentang sisi damkarnya, sisi kemanusiaan damkarnya, gimana dia memadamkan api apa segala macam, bikin dalam durasi 5 menit. Keakuratannya mungkin di situ kita harus memperkuatnya. Kalau kita kan harus konfirmasi lagi nih dengan pihak mungkin dari korbannya, dari pelakunya, dari pihak kepolisiannya, atau dari banyak lah. Baik pendengar dan pemirsa RRI Pontianak dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam podcast Kupas Kulik Isu Kapuas. Dan pada kesempatan hari ini saya sudah berada di sebuah kafe di Kota Pontianak, yaitu di Wahteg Cafe Isoku, tepatnya di Jalan Sepakat 2 Kota Pontianak. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan berbincang santai dengan dua orang tamu yang sudah saya hadirkan di tengah kesibukan mereka yang bisa dikatakan super sibuk karena dua orang tamu saya ini adalah berprofesi sebagai jurnalis. Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Suci dari Kompas Pontianak. Kompas Suci, ya. Suci panggilannya? Uci. Oh Uci. Uci Oke. aja bang. Mbak Uci Biar dari nggak terlalu Kompas TV Pontianak. Iya. Presenter Presenter sama VJ. sama VJ. VJ itu apa Mbak? Video jurnalis. Oh video jurnalis, Jadi kira saya biasa vis liputan. joki. Biasa liputan ya, Ya, Uci ya. liputan. Oke, panggilannya Uci aja. Uci aja. Oke. Biar lebih santai. Dan di sebelah kiri saya, kayak cerdas cermat saya nih. Ada rekan saya, Siap melawan. Septa Widyastuti. Septa Haryati bang. Septa Haryati. Ya. Septa Haryati ini adalah jurnalis TVRI Kalbar. Sudah malang melintang juga di dunia jurnalis di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya. Begitu, Septa? Ya, Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang santai terkait dengan apa sih kemudian yang menjadi motivasi kawan-kawan untuk tetap eksis di dunia jurnalis. Mungkin saya yang paling pertama dulu ke yang senior nih. Ini ada Mbak Septa nih. Mbak Septa nih senior di jurnalis sebelum di TVRI di radio dulu. Iya. Udah gitu pas lagi hit-hitnya online ikut juga di online Iya. bersama Bang Kundoria. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan apa sih kemudian yang bisa Septa bagikan atau sharingkan dengan kita terkait dengan apa tantangan-tantangan di dunia jurnalis. Silakan Sep. Awalnya tuh Septa sebagai penyiar radio bang di salah satu radio di Kota Punya Pontianak. penyiar radio. Penyiar radio. Oh, penyiar radio, oke. Terus kemudian berhenti dan jadi presenter di salah satu TV swasta di Kota Pontianak. Pon TV sebut saja Pon Roy TV. TV Oh, Roy TV dulu. Roy TV dulu. Oh, Jadi banyak ini, ya, banyak sekali dia. Alhamdulillah. Track Terus, recordnya banyak tuh, Sep. Kemudian dapat tawaran untuk jadi presenter kembali di Pon TV. Pon TV. Nah, ya. kemudian sering berjalannya waktu jadi produser juga di Pon TV dan akhirnya dapat mandat untuk jadi wartawan yang menghandle Kuburaya sejak 2017 sampai sekarang. Di Kuburaya tak terpindah-pindah gitu. Ya, alhamdulillah karena Kuburaya kan domisili dekat dengan rumah, terus dinas-dinas dan pemerintahan tuh banyak kenal, jadi lebih enak bang kalau misalnya kita mau liputan atau kita dapat informasi tentang hal-hal yang terjadi di Kuburaya, kita bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkannya. Oke, Sep, dilihat tadi panjang tuh, ada dari radio kemudian ke TV ya, sampai ikut di online dan segala macam. Kira-kira sudah berapa tahun dari, kok bisa diingat nggak Sep? Berapa ya? Lupa sih bang, karena nggak pernah hitung-hitung. Kalau jadi wartawan sih dari 2017 sampai 2017 sekarang. sampai Kalau sekarang. yang terjun kayaknya dari 2012 atau 2011 lah, udah mulai terjun. Cuman kan berlanjut terus. Oke, baik. Itu kalau dari Septa tadi ada cerita karena sebelumnya di radio, kemudian sampai ke TV dan sekarang masih masuk di TV lagi. Masih kembali lagi ke TV. TVRI. TVRI. Sebelahan dengan kita berarti. Oke, Satu sekarang ke keluarga. Uci. Kalau Uci gimana, Ci? Ada apa ya? Ada cerita apa di balik kemudian Uci kalau nggak salah dari magang juga di jurnalis Dari ya, Ci? magang bang. Oke. Di Bisa diceritakan, Ci, dari mana awal murah karirnya, kemudian sampai sekarang di Kompas TV seperti apa, Ci? Oke.
Awal mulanya tuh saya kan dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia nih Bang, di FKIP Untan. Kebetulan ada program MBKM, Kampus Merdeka Belajar, Kampus itu Merdeka. dari Kemendikbud kan. Jadi ikutlah ada program magang. Terus dapatlah magang di kantor Berita Antara, diminta untuk magang selama 4 bulan di kantor Berita Antara. Nah, selama 4 bulan itu udah liputan, dari awal turun lapangan tuh udah turun liputan sendiri-sendiri, dilepas oleh mentor-mentor di Antara tuh. Awalnya bingung sih ini, soalnya dari guru kan Bang, guru ngajar tiba-tiba dihadapkan dengan dunia jurnalistik dan pertama-tama kali turun liputan itu sendiri-sendiri lagi kan, ketemu langsung liputan tuh, disuruh cari berita, disuruh wawancara orang yang awal mulanya nggak ada pengalaman sama sekali, karena kan pengalaman saya mengajar jadi sebagai guru gitu. Terus 4 bulan berjalannya udah selesai magang, menyelesaikan studi skripsi, selesai skripsi, habis sidang tuh langsung ditelepon sama Bang Rendra Antara, diminta untuk ketua Aji kita. Terus dimintalah kan jadi mau ndak jadi kontributor. Abis selesai sidang tuh Bang langsung ditelepon, Ci udah selesai kah sidang? Udah Bang, bantu abangnya jadi kontributor di Antara. Astaga, langsung terkejut lah Bang kan. Oh boleh Bang. Terus ditelepon oleh guru Mujahidin juga, diminta untuk ngajar jadi guru. Setelah Bang Rendra nelpon mau jadi wartawan Mujahidin FM. Nah, yang kedua tuh dapat tawaran juga jadi guru di Mujahidin SMA ngajar kan. Oh itu dilema sih Bang. Uci dari jurusan keguruan, terus ada pengen juga jadi jurnalis. Jadi akhirnya saat itu juga telepon bapak, tanya nih, bapak kan memang dari kecil tuh pengen anaknya jadi wartawan sebenarnya Bang, jadi presenter. Dia tuh suka nonton. Bapaknya karena Ilyas bukan? Bukan kali saya bapaknya karena Ilyas atau ketua PWI dulu misalnya. Bapak kebetulan suka nonton berita kan, TV berita. Jadi itu dari kecil kayak suka rebutan remote sama bapak. Pokoknya nanti Uci harus jadi reporter, kayak nyampaikan berita, harus jadi wartawan gini-gini. Uci bertolak belakang dengan bapak tuh Bang awalnya. Jadi kebetulan akhirnya takdir. Sebenarnya cita-cita bapak, jadi diminta untuk jadi wartawan kan sebenarnya. Yang pas dapat tawaran tuh nelpon bapak, Pak kira-kira guru atau jurnalis nih Pak. Bapak bilang langsung jurnalis saja, kata bapak. Harus dikasih di Antara belum. Terus berjalanlah di Kompas 7 bulan, minta jadi kontributor. Terus kebetulan Kompas TV ada pembukaan lowongan untuk VJ kan. Cobalah masuk. Oh kesempatan nih, mikirnya pengen jadi presenter, siapa tahu ada peluang gitu kan. Itu pembukaannya waktu itu sebagai VJ, video jurnalis, wartawan ngeliput, karena udah ada basicnya waktu magang selama 4 bulan dan juga jadi kontributor selama 7 bulan. Kayaknya beralih ke televisi sebenarnya agak cukup pertimbangan yang cukup berat sih kan, yang sehari-hari cuman ngetik berita, nulis transkrip rekaman, tiba-tiba disuruh jadi VJ, megang kamera tuh kan berat besar. Terus minta apalagi turunnya sendiri-sendiri kan Bang. Kalau VJ di daerah tuh sendiri-sendiri, kadang berdua juga. Akhirnya begitulah ceritanya Bang. Sampailah di titik di sini. 3 tahun jadi presenter juga. 3 tahun nih berarti ya? Seiring berjalannya waktu di Kompas TV selama 6 bulan diminta untuk coba jadi presenter. Akhirnya jadilah presenter juga. Liputan sambil liputan. Oke, tadi kalau Uci itu berarti ada ada sedikit tawaran lah ya untuk kemudian jadi guru atau ke jurnalis. Iya, jurnalis. Kalau Septa kemarin, kalau nanya ke Septa, balik ke Septa, Septa kemarin kuliah di mana, Sep? Di IKIP tapi guru juga? bahasa Indonesia juga sama kayak Uci. Jadi bukan guru matematika? Iya, kan dulu ada mata kuliah pilihan tuh Bang, antara jurnalistik dan pembawa acara. Karena kemarin fokus di penyiar radio, jadi pengennya tuh jadi presenter memang, tapi sekarang malah terjun jadi wartawan.
Presenter dengan wartawan bedanya kan sama sih. Yang penting broadcasting. Kalau presenter kan depan kamera bang, kalau wartawan kan di belakang kamera gitu. Oke. Berarti bukan IO broadcasting Pak Agil. Oke, ini menarik. Artinya ada kemudian apa ya? Semacam kesamaan dari sisi backgroundnya kan, dunia pendidikan, kemudian diturunkan ke jurnalis. Nah kalau saya bertanya ke Septa, kan tadi Uci bilang ada apa ya? Ada semacam penyesuaian lah ya Ci, karena memang harus bawa kamera, kemudian wawancara orang. Nah kalau Septa di perubahan dari radio ke TV, kemudian ke online, apa ada susahnya nggak? Kan dulu berarti Septa kan ngalamin kamera yang besar tuh. Enggak, saya awalnya pakai handycam, terus beralih ke mirrorless sekarang. Oh mirrorless. Jadi lebih ringan. Kalau DSLR kan lebih berat bang. Nah, jadi maunya mirrorless aja, lebih enak, simple gitu. Lebih simpel. Kalau cerita Sep, kan kalau saya tidak salah dari beberapa catatan tim Agil, Pak Agil nih, Septa ini seringnya liputan kriminal, kemudian kejadian atau peristiwa. Yang paling menarik selama di jurnalis hidup ya, selama di hidup. Iya selama jadi jurnalis lah. Apa sih Sep yang paling menarik ketika liputan yang paling berkesan ataupun bisa dikatakan yang paling susah lah, ngangkut kamera sampai kalau nunggu pejabat kan nggak susah lah ya. Biasa ya bang ya. Kalau yang Septa rasakan itu kalau dulu kita jadi wartawan itu sama senior tuh kan ada kesenjangan bang. Kita mau masuk itu agak susah dibanding anak-anak baru sekarang yang kayak senior lebih welcome, langsung ketika anak baru langsung diajak liputan sana sini. Sedangkan waktu Septa baru terjun di dunia wartawan itu ketika kita menyapa senior agak susah sebenarnya. Nah, siapa nih? ada beberapa senior lah kan. Nah, ketika ada satu waktu ada petugas di Universitas Tanjung Pura, istrinya bos kebetulan jadi narasumber di situ di TV sebelumnya. Terus tiba-tiba Bang Rosi nelfon, ada penemuan mayat di Kuburaya. Septa tinggalkan di Untan, Septa langsung pergi ke Kuburaya ngeliput mayat itu, penemuan mayat gitu kan. Nah di situ tuh di wartawannya cuma ada Bang Desta dan Bang Johnny West waktu itu. Jadi wartawan senior lainnya tuh nggak ada yang turun bang. Jadi ketika kan itu kan rumah makan ya bang, rumah makan spesialis daging kambing. Jadi di saat polisi sedang mengevakuasi mayat di dalam septic tank, begitu pula karyawan-karyawannya menguliti kambing dan memotong-motong kambing. Jadi kayak bercampur aduk gitu bang baunya. Jadi kayak Septa sempat nangis gitu, ya Allah cari duit kayak gini banget ya, bilang gitu kan. Terus semenjak itu karena hanya Septa yang turun untuk TV, berbagai teman-teman abang-abang yang TV minta gambarnya. Jadi para senior nih minta dari ya. situlah dikenal gitu dan mereka membuka pintu untuk ngajak liputan apa segala macam gitu. Dikenal militansinya berarti makanya Septa militan kan. Militan terhadap liputan kriminal. Itu Liputan yang paling kriminal, susah. kebakaran paling suka sih. Kalau kebakaran apa Sep yang paling seru? Kebakaran apa ya bang ya? Nggak ada, semua rata-rata seru. Masa orang Pergi subuh, yang besok apa yang paginya harus Idul Fitri, sholat Idul Fitri, subuhnya apa liputan kebakaran Septa pernah gitu. Itu waktu itu waktu Septa artinya melaksanakan kegiatan liputan kan tentu apa ya, ada akses jaringan yang kemudian harus dibuka, misalkan mau diantar dengan apa dikawankan siapa kan biasa gitu tuh. Itu bisa kan kawan-kawan akses kan belum ada misalkan. Kalau itu sih pentingnya meminta nomor narasumber sih bang. Jadi ketika suatu hari ada kejadian apa, kebakaran atau apa, mereka tuh cepat langsung ngasih tahu. Dan alhamdulillahnya Septa tuh jadi admin beberapa grup kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran langsung paling tahu gitu. Jadi ada teman-teman yang bilang kalau Septa nih selalu ada di setiap kebakaran dimanapun katanya. Bu Septa nih berarti admin grup dimanapun kebakaran gitu. Alhamdulillahnya. Karena dulu kan susah kan kalau kebakaran. Jadi abang pernah ngasih tahu ini ada salah satu dosen di kampus, dia aktif juga di damkar, boleh didekatin. Tapi seiring berjalan waktu, kenal dengan beberapa damkar, ya kita lebih mudah untuk liputan kebakaran. Walaupun kita pakai celana pendek, sandal jepit tuh lebih aman bang. Karena mereka udah pada kenal. Tunggu.
kok jadi kebakaran yang di-highlight? Memang spesialis kebakaran nggak? Atau Enggak sih gimana? Bang, karena kan Kuburaya itu biasa kan siapa cepat duluan dapat gitu Bang. Nah, misalnya kayak kemarin terakhir kebakaran di Marta Dinata jam 2 subuh, Septa yang turun. Karena kebetulan Jam 2 subuh tuh turun. Ini cerita Septa nih udah waktu tadi kemarin kan ceritanya belum nikah nih. Nah, sekarang kan udah nikah nih. Langsung turun ya gitu. langsung turun ya, sendirian. Karena suami pun support ya, ada kan suami Enggak sih, dia tidur. Jadi pagi-pagi ada kebakaran ya kata dia. Mau pergi enggak? Enggak, bilang gitu kan. Ternyata udah pergi duluan. Suami jurnalis Sep ya kebetulan Sep. Udah nikah kan Sep? Udah. Anak belum? Belum Punya. Belum dikasih. Banyak liputan kebakaran soalnya. Jadi agak sibuk. Oke, kalau tadi Septa banyak liputan di aktivitasnya yang seperti itu, Ci. Kalau Uci di Kompas kemudian selama berkarir jadi jurnalis, apakah Uci juga merasakan misalkan apa ya, semacam bukan kebakaran, hal-hal yang bisa dikatakan untuk bisa berbagi gitu? Oh ternyata jurnalis tuh dunia seperti ini. Apa sih? Oke. Sebenarnya pekerjaan sebagai jurnalis itu menurut Uci adalah pekerjaan yang seperti roller coaster ya Bang. Banyak sekali dinamika yang mungkin kita rasakan, mulai dari marah, capek, terharu, sedih, senangnya, semuanya bercampur aduk kalau jadi jurnalis ini. Nggak jadi jurnalis nggak akan tahu rasanya mengenal budaya, masuk ke rumah ibadah orang lain, kayak ke kelenteng, ke banyak budaya gitu, bukan soal agama saja di dalam rumah ibadah itu sendiri kan, pasti banyak budaya-budaya yang nggak semua orang tahu gitu, yang nggak semua orang bisa masuk ke tempat itu atau tempat liputan apapun lah, nggak semua orang dapat akses itu, tapi sebagai jurnalis kita mendapatkan akses itu. Terus nggak jadi jurnalis saya nggak akan pernah tahu rasanya melihat anak bayi yang dibuang oleh ibunya tidak bertanggung jawab, gimana sedihnya gitu melihat anak bayi yang tidak berdosa dibuang oleh orang tuanya. Nggak akan pernah tahu rasanya melihat seorang ibu menangis melihat anaknya yang sudah tidak berdaya karena dibunuh oleh ibu tirinya, yang kasus Nizam itu Bang. Datang langsung ke kamar jenazah melihat orang tua yang menangisi anaknya, udah ya tahulah rasanya kan Bang. Nggak akan tahu rasanya, banyak sekali kebakaran, liputan peristiwa-peristiwa apapun itu, ketemu dengan pejabat-pejabat, dekat dengan pejabat, eksekutif apa, pokoknya datang ke kantor gubernur. Nggak semua orang bisa datang ke kantor itu kan Bang, pokoknya banyak hal atau privilege yang sebagai jurnalis dapatkan. Kalau dari rangkaian yang Uci bilang tadi, yang paling berkesan selama Uci jadi jurnalis Kompas apa sih? Sebenarnya semuanya berkesan sih Bang, berkesan. berkesan banget, dan saking banyaknya tuh jadi lupa gitu apa gitu yang paling berkesan, karena semuanya menurut Uci berkesan. Dan sebagai jurnalis itu adalah investasi ilmu. Jadi yang nggak tahu harus tahu, yang nggak mau tahu nggak mau harus tahu gitu. Jadi kayak ya investasi ilmu gitu Bang. Itu kalau dari cerita Uci ini cocok jadi ketua apa gitu? Aji. Di Aji kan Uci? Kalau Uci di Aji, kalau Septa di apa organisasinya? IJTI. Oh IJTI. Oke, ini ketuanya Bang Uun, kalau ini ketuanya Pak Rendra. Oke, tadi teman-teman sudah bercerita ya tentang sedikit pengalaman di dunia jurnalis, kemudian berbagi tentang hal-hal menarik ataupun hal-hal apa yang kemudian menjadi dasar teman-teman ikut tetap berada di profesi ini, menekuninya, kemudian menjadikan profesi ini sebagai sebagai arena atau ajang untuk belajar. Tadi Uci bilang seperti itu kan, Sep ya? Oke. Baik pendengar, nanti kita akan berdiskusi kembali bagaimana kemudian dua jurnalis perempuan di Kalimantan Barat ini, di Kota Pontianak khususnya, tentang meniti karir di awal menjadi jurnalis sampai dengan saat ini, dan kemudian pandangan kedepannya seperti apa di tengah kondisi kita bahwa saat ini dunia jurnalis sedang tidak baik-baik saja, sedang ada permasalahan-permasalahan khususnya tentang ketenaga kerjaan di kita. Baik, nanti kita akan break dan kita akan balik kembali.
Kupas, kulik isu Kapuas. Pendengar dan Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak masih di Cafe Wahateg Cafe Isoku, Jalan Sepakat 2 Pontianak. Kita masih berdiskusi atau berbincang dengan dua tamu saya, yaitu Kak Septa atau Mbak Septa atau Dek Septa lah kalau saya nyebutkan, Asal bukan Kak Cecep. sama Uci dari Kompas TV dan TVRI Kalbar. Tadi kan kalau orang apa ya, kalau seseorang tuh saya atau Uci menekuni dunia profesinya, biasanya dia punya patron ataupun punya orang yang diidolakan lah. Kalau saya nanya ke Uci dulu, Uci siapa apa ya, jurnalis misalkan kalau di Kalbar jangan disebut. Karena pasti kalau nak nyebut Pak Dwi paling jauh Dion. Ya Chef, Iya, atau Bang Mursalin kan? Ya sekarang dong. Oh sekarang Bang Arman paling Bang nggak? Arman. Bang Arman paling the best di TVRI. Kalau Uci di nasional siapa sih yang paling dianggap oh ini mantap banget sih? Kalau Uci sejauh ini sering ngikutin Instagramnya Kak Niputu Trisnanda, Kompas Yang TV. Kompas TV juga. Nah, Wow. itu liputannya asik-asik sih Bang, lihat dia tuh kayak menikmati pekerjaan gitu. Apa yang bisa diambil dari seorang Niputu untuk kemudian misalkan diterapkan ke Uci? Kan kita nih kulturnya nggak jauh beda loh sih. Misalkan kita nih kan di Kalbar nih, dengan di Bali itu kan nggak jauh beda tuh. Dia sama aja kan, dia kan orang Bali tuh, kan? Tahu Bang? Ya kan? Dia namanya Niputu kalau misalkan nama kalau namanya Omas pasti orang Jawa Barat. Gimana sih kalau apa sih yang bisa diterapkan dari keseharian dia dan apa namanya basic dia di jurnalis di Kompas terus di pribadi Uci? Jurnalistik kan harus menang mental kan Bang, kan kita kayak Memang cocok Gil ketua Aji the next ketua Aji berikutnya. Gimana harus Bu? menang mental. Setuju. Jadi kita kayak sebenarnya tantangan jadi jurnalis itu menurut Uci bagaimana kita ketemu sama orang, ketemu dengan narasumber, bagaimana kita mendekatkan diri dengan narasumber, bagaimana kita bisa untuk mendapatkan sebuah informasi dari seorang narasumber itu kan harus membutuhkan keberanian dan mental. Nah, yang Uci lihat dari Niputu Trisnanda itu ada dalam diri dia. Kayak dia berani ketemu sama ndak memandang jabatan, ndak mandang instansi atau apapun itu, dia kayak berani menghadapi orang itu gitu. Nah, itu yang pengen Uci terapkan Bang gitu. Kalau di tantangannya ketika diterapkan di Kalbar kan kita tahu bahwa tidak semua kemudian pejabat publik misalkan Chef ya, apalagi kalau saya kok enggak ada yang nanya saya pernah jadi jurnalis gitu. Enggak. Emang boleh. Kalau saya selama jadi misalkan berkarir di RRI kan karena saya ini enggak pernah berpindah sih dari lain hati. Saya tetap di RRI terus. Selama di RRI itu Pak, yang paling susah kita nih bukan wawancara pejabat justru. Misalkan dia wawancaranya korban apa atau misalkan warga yang Iya, setuju. nah, Pedagang Orang pasar awam. juga Bang agak awam. susah. Yang paling susah itu Pedagang. tergantung pedagangnya. Kalau pedagang elektronik biasanya dia mau ngasih ini bisa Pedagang di pasar tuh Bang, kadang-kadang iya apa sok sibuk gitu Bang. tuh. Kalau Uci apa sih misalkan yang paling susah untuk didekati? Kalau itu tadi kan ya ya di pejabat. lingkup pejabat ya Bang. Sama sih Bang, itu tadi ndak mandang jabatan, ndak mandang orang, ndak mandang instansi. Tantangan seorang jurnalis itu untuk mendekatkan narasumber, bagaimana narasumber itu mau bercerita sama kita, mau menyampaikan informasi itu kepada kita gitu. Ya gimana kita cara mendekatkan diri kepada mereka. Ya menurut Uci tantangan paling sulit mendekatkan narasumber dari kalangan awam sih Bang, masyarakat yang kita tahu nggak semua masyarakat atau warga bisa ngomong atau menguasai apa yang pengen dia sampaikan gitu kan Bang, dengan mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi atau apapun itu Belum sih, lagi Bang. ditodong kamera kan. Ya mereka malu pasti best, terkejut kan, atau malu atau ndak pede, Gimana perasaan takut, Bapak misalkan gitu. sapinya dibeli Pak Prabowo. Terus dia bilang apa kira-kira jawabannya kan? Biasa aja kan. Itu kan Nggak susah nyangka untuk ada kita gitu ya, mancing nggak dia nyangka. bercerita Satu gitu. kalimat ya udah. Ada yang bangga, jadi bahkan biasanya tuh kita yang lebih banyak nanya. Ngomongnya lebih banyak itu pertanyaannya, jawabannya enggak tahu. Itulah maka kita berdua nih mau nanya sama Bang, gimana caranya menghadapi narasumber yang ketika tanya, "Pak, bagaimana ini?" Ya, tidak. Ditanya. Gitu, bagus. Kalau kayak gitu sih memang kalau saya ya, kalau saya pribadi
tinggal gimana caranya kita meyakinkan saja. Kalau sekiranya nih orang ditengok belum ngopi, kita bawa ke warung ngopi. Kita ngopi dulu Pak biar Bapak tuh cerah. Ataupun kita biasanya kalau pertanyaannya serius kita ngomong Pak bahwa kami ini akan bertanya tentang ini. Nanti kalau bisa Bapak atau Abang atau Ibu menjelaskannya cukup ini ya Bu, nanti ini Ibu ya. Nanti diomongin tentang ini. Kalau saya sih kan radio udah terlalu ribet. Tapi kalau radio sekarang ada TV-nya juga sih. Itu biasanya yang agak ribet saya. Pas kebetulan pas ada RRI pas pakai kamera saya udah enggak turun lagi liputan. Gitu. Menangnya saya Berhasil di situ, menyelamatkan diri. Ya. Ya, Ci tadi ada beberapa yang Uci sampaikan kira-kira yang paling berkesan. Kalau kan tadi Uci bilang ada pernah tahu misalkan liputan orang yang dalam kondisi musibah, yang paling berkesan nih wawancara siapa sih? Pejabat boleh, atau orang umum boleh, atau pas yang lagi case yang lagi rame-ramenya boleh. Apa ya paling berkesan? Paling berkesan apa sih? Wawancara Bang Dion misalnya bukan? Atau Bang bagus. Mungkin wawancara yang paling berkesan itu wawancara ibunya Nizam. Oh, bisa diceritakan sih Korban. wawancara ibunya Nizam gimana sih? Ceritanya Itu dari kan- Uci datang dulu supaya agak panjang durasi kita nih. Nah, Itu ada drama sedikit sih Bang Iya. waktu itu. Pagi-pagi nih belum mandi pokoknya jam 6 Siapa tuh yang kan. belum mandi? Uci Oh, turun liputan. iya. Itu udah biasa kalau jurnalis telat makan, nggak mandi, turun liputan ngejar kebakaran betul, Bang. sebelum apinya padam kan nggak Sen? betul. Jadi turun nih pagi-pagi, dapat informasi kan ibu kandungnya Nizam ini datang ke ke Kalbar, ke Pontianak kan, di rumah sakit Bayangkara. Datang nih kamar jenazah, ada dua orang nunggu di depan pintu. Itu Uci sempat berdebat dengan dua orang ini nih, nggak tahu nih siapa, ngaku-ngaku dari keluarganya ibu Nizam gitu. Terus karena Uci mikirnya di situ kan masih selagi ndak masuk ke dalam ruangan kamar jenazah kan Uci mikir masih bisa lah ngambil video Gambar. kan atau gambar gitu. Jadi pas Uci ngambil gambar dari luar pintu kamar jenazah, kena tanya, dari mana Kak? Itu di dalam tuh lagi tengah haru-harunya ibu Nizam, lagi nangis-nangis, lagi mungkin agak sedikit cekcok sama bapaknya Nizam kan. Terus Uci bilang lah nih dari media. Terus mereka awalnya ngaku, oh saya juga media Kak, punya sopan itu etika dong sedikit, orang kan lagi lagi nangis-nangis di dalam kan, nggak boleh ngambil gambar Kak di sini. Oh iya, abang kan juga media, mungkin abang juga butuh gambar atau berita, abang kan di sini untuk cari berita, kita sama-sama di sini. Nanti Di lobi pun lah, kalau di ya? lobi lah, nanti kan nggak langsung ditayangkan nih Bang, sekira-kiranya kalau misal ada hal atau apa gitu yang nggak dilarang untuk ditayangkan, kami tahan, nggak kami tayangkan gitu. Intinya kan kita turun lapangan, amankan dulu lah bahan-bahannya gitu kan, Uci mikirnya. Terus sebenarnya nggak berkesan benar sih Bang, ada yang buat Uci terharu pas saat wawancara ibunya Nizam. Akhirnya kan Uci lawan nih Bang, dua orang ini nih. Oh, Terus dia tiba-tiba videokan muka Uci apa gitu kan, ngambil foto. Uci marah kan lah, apa hak abang ngambil video muka saya, kata Uci bilang gitu. Saya kan ngambilnya kamar jenazah, kok abang ngambil muka saya, abang kan wartawan, masa muka saya yang abang beritakan gitu kan. untuk koleksi Oh, pribadi itu. kali. Berdebat tuh, untuk apa, abang mau ngelapor ke siapa gitu. Uci kan terus kayak dia bawa kode etik, dia bawa saya udah pernah kok Kak itu ujian UKW, saya udah UKW. Oh saya ndak nanya abang udah UKW atau apa, kata Uci bilang saya ndak nanya, yang saya tanyakan ngapa abang moto saya gitu kan. Itu sedikit cekcok pokoknya demi untuk dapatkan gambar haru-harunya tuh di dalam kamar jenazah. Jadi akhirnya ndak Uci dulu kan, jadi Uci tetap ngambil nih record, masih marah-marah apa pengen ngerampas Uci. Terus cekcok pokoknya gitu kan, baik-baik. Akhirnya pas ibunya Nizam keluar, welcome Kakak dari jurnalis Kak. Jadi akhirnya ibu Nizam minta bantu, oh makasih Kak dari media udah mau bantu nge-publish, pokoknya bantu saya nih Kak kawal kasus ini. Alhamdulillah. Jadi kayak apa, dua orang tadi itu Uci olok lah,
nyaman kau gitu kan. Seperti Ibunya gitu Nizam kan? jak mau disorot gitu kan, kok kau yang marah-marah, bukan keluarga bukan apa gitu. Sedikit pokoknya kalau udah di lapangan tuh banyak sekali sih bang drama-drama yang kayak mungkin kelahi dengan orang atau apa demi untuk mendapatkan liputan kita yang bagus gitu kan. Catat Pak Ya, Dwi. akhirnya Ibu Nizam mau lah diwawancara, dia bercerita lah gimana selama dia udah lama ndak ketemu dengan anaknya. Nizam sekalinya ketemu udah tinggal mayat gitu kan bang, dengan haru-harunya dia bercerita tentang anaknya, melihat kondisi anaknya yang udah mungkin kalau kita lihat udah parah lah bang, disiksa sama ibu tirinya kayak mana kan. Memprihatinkan lah ya. Ya memprihatinkan lah. Kalau Uci lihat fotonya pun astagfirullahalazim lah pokoknya bang, kayak itu sih bang, kayak berkesan sekali ngikutin kasusnya dari awal sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kan si ibu tirinya nih. Kawal sampai ke rumahnya, nyorot rumahnya, terus kayak apa yang itu tuh bang, rekonstruksinya kita lihat gimana, terus kayak sibuk orang liputan, sibuk juga warga pengen lihat di depan rumahnya. Itu jadi drama juga kemarin, kelahi dengan warga di situ kan bang, ngambil gambar kelahi lah pokoknya bang. Ya, kalau nggak dibantu Septa ngomong rekonstruksi saya hampir belum. Karena kan spesialis kriminal bang, jadi tahu. Dulu sabar Bu. Pasti ada jatahnya. Di situ banyak sekali sih dinamika. Belum udah sampai tengah hari tuh bang, lanjut rekonstruksi apa segala kan, setengah hari tuh belum mandi, siang panas Ceritanya berdengkang. tadi nih masih belum mandi tuh dari jam 6. Belum bang, dari jam 6 pagi tuh Ini liputan. seluruh dunia tahu loh di belum mandi nanti. Beneran lah. Iya. Iya, iya. Siang-siang kelahi lagi sama warga tengah hari itu kan. Sedangkan dari Jakarta nih udah minta live juga kan. Udahlah belum mandi kan, mau live lagi di Jakarta minta. Tahu kan abang kalau kita udah ngirim bahan ke nasional tiba-tiba diminta untuk live. Kalut kan bang? Ya, kecuali Agil. Kalau Agil nggak kalut ya. Kalau dia minta ke Jakarta santai saja. Jadi akhirnya berputar otak untuk gimana mengumpulkan bahan secepatnya. Sedangkan itu tuh minta live-nya di Kompas Siang kan, di program Kompas Siang jam 12. Itu sibuk mengumpulkan bahannya, naskahnya, gimana cara nanti penyampaian itunya, reportnya. Terus belum dapat wawancara dari pihak kepolisian, belum dapat wawancara dari pihak keluarganya, belum lagi saksinya gitu kan bang. Banyak sih bang dinamika yang dilewatin gitu, haru, capek, senang, marah, semuanya bercampur aduk di situ sih bang. Ci, itu tadi proses itu kan akan dilewati ketika kita akan membuat satu produk jurnalis. Oke. Nah, permasalahannya kan terkadang ketika kita terlalu dalam. Ini kalau saya dengar sepintas tadi Uci menyampaikannya dalam sekali gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ketika kasus yang kita kawal ini endingnya memang pada vonis sesuai dengan yang dituntutkan oleh jaksa kan, yang kasusnya Nizam ini kan. Keluarga pun ada yang menyatakan puas dan ada yang, artinya keadilan itu kan tidak serta merta dirasakan adil untuk sebagian dan sebagian yang lain. Untuk menjaga agar kita tidak masuk ke dalam opini kan paling tidak boleh. Itu seperti apa sih? Karena tadi kan kayaknya dalam sekali tuh. Atau pas di endingnya ketika dia divonis sekian tahun, puas enggak? Kalau kita mikir dengan rasa kemanusiaan sih, mau enggak mau puas ya bang ya. Puas. Setiap manusia kan pasti ada hilaf, pasti ada rasa pengen merubahnya mungkin. Aduh agak kok kontra. Susah sih bang mau jelaskannya bang, mau dibilang puas. Nah, artinya puas kerjaan kita ini kan berarti kan sudah berhasil tuh. Oh iya. Paling tidak mengawal proses itu sampai dengan orang itu divonis, kan? Yang bersalah tadi kan. Tapi di balik itu kan tentu ada proses yang harus kita lalui, bahwa kita tidak kemudian memasukkan opini kita, rasa haru kita, campur baur emosi kita ke dalam produk jurnalisnya kan, itu maksud saya. Gimana caranya? Bingung bang, lempar ke Kak Septa boleh kah? Ini namanya phone of friend. Cerdas cermat. Boleh, sebenarnya boleh saja Gil. Karena yang lebih senior biasanya lebih ini. Kan Kak Septa ini kan produser juga.
Gimana, Chef? Tapi sebelum ke situ, ya coba itu dulu ya jawab. Kan tadi ada perasaan campur haru dan lain sebagainya. Untuk menjaga itu agar tidak kemudian menjadi menggiring opini kita ke produk ke jurnalis kita ini seperti apa caranya? Kita harus bersikap profesional sih Bang, walaupun istilahnya kita kesal sama pelaku kenapa bisa sampai kayak gitu kan, ya kita harus tetap merunut naskah itu hingga jadi apa adanya dan yang seperti kita liput gitu Bang. Jangan kebanyakan opini, nanti ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab, orang mempertanyakan itu, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Saya nulis naskah sesuai dengan narasumber bilang, polisi bilang ini, ibu korban bilang ini, dan jaksa bilang ini, misalnya kayak gitu. Jadi lebih aman kayak gitu. Meskipun dalam hati kita nih, harusnya kau tuh dapatnya hukuman mati atau apa gitu. Iya. Harus tetap profesional sih Bang. Profesional di situ ya. Soalnya berarti udah UKW. Alhamdulillah udah UKW online, UKW TV. Mantap Oke. Sep, tadi kalau Uci kan ngomong nipu tuh. Kalau Septa siapa? Nggak ada sih Bang. Di nasional nggak ada? Nggak ada, karena apa ya Bang, sebelumnya mungkin Najwa, tapi seiring berjalannya waktu Septa lebih suka lihat-lihat berita online atau berita TV yang isu-isu yang menarik yang bisa kita di RUT TVRI kali? Nggak. Bu Desi Capstar TVRI. Capstar TVRI. Kan dulu dia itu presenter dulu kan, beliau. Jadi sekarang bisa jadi Capstar. Siapa tahu beberapa tahun kemudian saya bisa jadi Capstar. Amin. Ya amin lah. Amin ya Allah. Jadi Pak Bian jadi Pak Capstar. Sep, kalau tadi pengalaman yang paling menarik kalau untuk siapa sendiri apa Sep? Apa ya Bang? Kebakaran lagi? Kebakaran lahan banyak sih Bang pengalamannya, jadi nggak terhitung apa gitu. Tapi yang paling kesal adalah ketika kita kebakaran lahan, kita dapat tugas dari Bang Arman, aku mau kamu liput tentang sisi damkarnya, sisi kemanusiaan damkarnya, gimana dia memadamkan api apa segala macam, bikin dalam durasi 5 menit. Humanis. Jadi saya tahu banyak ngambil gambar karena banyak aktivitas damkar lain. Jadi saya ambil tidak hanya damkar yang saya wawancara. Nah, udah jadi, udah tayang, udah saya share link, bukti tayang, nah, kan komplain. Kenapa damkar dia enggak banyak gambarnya? Saya berusaha Bang, saya ini kan ngeliput ini kan enggak hanya damkar Abang, damkar lain banyak, damkar lain juga lagi beraktivitas memadamkan api. Abang kan udah diwawancara, jadi berbagilah porsi dengan damkar lain. Dia enggak terima, masih memegang opini dia bahwa gambar damkar aku harus lebih banyak dan full 5 menit itu gambar damkar dia. Nggak ini bisa. Kayaknya sponsornya dari damkar kali. Jadi saya tuh sampai mencoba untuk ngobrol sama damkar lain yang memang udah dituakan, bilang, Pak tolonglah Pak, saya minta Bapak ngomong sama damkar ini untuk mengedukasi bahwa ini beritanya nggak hanya pure dia gitu. Susah benar meyakinkan damkar nih rupanya. Dia aja sih Bang, satu itu ya tuh geram benar aku. Nah dari banyak saya kan tadi bertanya umum nih. Liputan apa yang kemudian membuat Septa berkesan? Damkar ternyata jawabannya. Nggak ada yang lain. Ada dendam tersendiri kayaknya, banyak sih Bang, kayak harus ketemu menteri, karena kan waktu itu Septa paling suka tuh menteri BUMN, siapa ya namanya aku lupa deh. Nah itu tuh paling Uci waktu itu motoin. Oh iya. Karena aku tuh fans sama nangis karena di foto. Walaupun nggak liputan, sebenarnya disuruh liputan sih, cuman ya excited emang, kayak kita berhasil nembus di antara seluruh karyawan BUMN yang hadir di bandara VIP, tapi kita bisa foto sama beliau gitu. Dulu kan ngefansnya sama Menteri Susi sebenarnya, tapi nggak ada kesempatan buat ketemu. Jadi gimana jurnalis kok ngefans sama menteri itu? Nggak tahu sih, kayaknya suka aja gitu. Suka tapi kalau misalkan oke lah kalau dari jurnalis Najwa lah ya, Najwa secara umum itu editor saya paling suka tuh namanya Pak Boyke dengan Najwa. Ditunggunya benar kalau udah Najwa tuh. Tapi ya itu Najwa dari sisi jurnalis ya. Jadi terus ditanya tadi malah fansnya dengan menteri. Kalau di public figure lokal siapa? Di Kalbar misalkan. Siapa ya Bang? Kamaya sih kayaknya. Oh Kamaya Jessica Antara. Jessica Antara. Karena banyak belajar dari beliau. Foto gitu kan. Kalau video ya mungkin kan beliau kan basicnya memang foto. Jadi kayak ketangguhan beliau sih, kan udah lama juga kan jadi jurnalis gitu. Apalagi perempuan lagi kan.
apa yang apa ya, yang paling karya apa yang kemudian paling menarik? Saya pernah juga sih ke apa lihat beberapa karya Kak Jessica Wuxiang nih, yang Kak Maya nih dari fotografer di Antara. Kalau menurut Septa foto yang mana yang paling berkesan dan pernah berdiskusi apa dengan dia sehingga Septa nih ada memang keren nih dia nih gitu apa? Yang memang yang apa ya, karya dia yang Di luar tak traktiran kopi lekang lah, oleh misalkan. zaman, yaitu yang pas Gavatar itu Bang. Gavatar, Terakhir dia ya. posting bahwa foto itu dibeli sama wamen apa Septa lupa. Jadi keren sekali gitu, bisa sampai ke menteri melirik hasil karya anak Kalimantan Barat gitu sih Bang. Oke. Kayak pengen ke depan punya karya yang memang apa ya, bisa dilirik juga, karena kan Septa belajar foto juga dari beliau, beberapa kali juara foto juga berkat edukasi beliau juga. Oh pernah gitu. pernah ikut juga jurnalis foto Septa? Jurnalis foto sih enggak sih Bang, cuman pas ada beberapa lomba itu 2 kali lomba tuh memang ya alhamdulillah juara 3, juara 2 gitu. Jadi edukasi beliau dan Bian, nah itu adalah dua Ya. dua guru foto Dua guru yang foto, harus ya. memang kalau udah di berdua ngasih tahu harus iya Oke. gitu. Jadi kalau tadi Septa nyinggung masalah lomba, berarti waktu ikut lomba baca berita di RRI enggak dengan Enggak Kak Maya? menang, itu kenapa ya? Enggak. Soalnya mentornya bukan Kak Maya di baca beritanya. Ya, Itulah stop. belum rezeki sih, memang harus rezekinya di TVRI. Sekarang kan Iya, presenter iya. TVRI. Jadi presenter TVRI kan. Memang kayak gitu, Sep. Ya, jadi apa ya, skupnya akan diperbesar karena kamera TV-nya lebih besar di TVRI daripada di RRI. Padahal itu satu saudara ya Bang. Iya, masih saudara, tenang ya. Sampai kapan pun akan bersaudara. Baik, pendengar dan pemirsa, tadi kawan-kawan sudah bercerita tentang pengalamannya di jurnalis dan sedikit panjang agak lebar. Mungkin kalau yang terakhir nih, kita sekarang dihadapkan pada tantangan bahwa media, khususnya media mainstream juga, kayak kita juga kemarin pernah sempat sedikit terganggu secara operasional lah untuk TVRI dan RRI. Kayak kawan-kawan di Kompas juga mungkin ada ada permasalahan-permasalahan. Apalagi sekarang kita tahu bahwa media bersaing dengan media online, media sosial online, sosial media. Min Min. gitu. Nih, ini tantangan yang ke depan. Kalau menurut dari kawan-kawan, kalau dari Uci, apa sih Ci yang kemudian harus dilakukan agar kedepannya kita tetap ada dan memang trust atau kepercayaan publik ini masih ada untuk kita, yang tentu berbeda dengan produk yang ditayangkan atau ditampilkan oleh media sosial. Ya. Silakan. Agak serius pertanyaannya, Ci. Anggap Iya, Jates agak mau serius masuk sih. UKJ Kemadia kan sih? Agak muter, belum Bang, muda masih Bang. Masih muda, yang makanya mau Kemadia nanti. Iya. Itu pertanyaannya salah satunya itu, saya kasih bocoran. Tantangan media sosial sama media mainstream. Iya. Ted, Itu- habis waktu. Telepon penonton. Iya, memang tantangan sih Bang, kita dihadapkan dengan media sosial, tentunya pasti lebih banyak diminati media sosial. Duh, bagaimana kita media mainstream, Media mainstream. media mainstream itu untuk banyak klarifikasi lah ya. Iya, betul. Mungkin kalau dari kalangan awam lebih Percaya sosial media. percaya dengan media sosial yang mungkin lebih terbuka juga, lebih transparan, mulai dari penampilan videonya yang menarik, yang enggak ada blur-blurnya apa gitu kan. Tapi mungkin keakuratannya mungkin di situ kita harus memperkuatnya. Kalau kita kan harus konfirmasi lagi nih dengan pihak mungkin dari korbannya, dari pelakunya, dari pihak kepolisiannya, atau dari banyaklah. Kayak kita harus menjernihkan informasi-informasi yang beredar di media sosial. Mungkin di media sosial beritanya tidak kompleks, tapi kompleks ya? Tidak lengkap gitu, tapi di kita mungkin kita bisa lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi beritanya, lebih jelas lagi gitu Bang, mungkin. Cukup. Lulus Bang UKJ-nya Bang. Lulus dah. Kalau Septa gimana, Sep? Kan Septa nih berada di 3 zaman berarti itu. Zaman batu, zaman radio kan, kemudian di zaman TV, dan sekarang kan zaman media sosial juga. Gimana, Sep? Kalau menurut Septa sih nggak usah minder dengan sosial media sih Bang. Benar kata Suci tadi, walaupun mereka lebih cepat Tapi nggak damkar lagi kan? kita Nah. dibanding kita yang TV,
Tapi kita tuh bisa meminimalisir hoax. Kadang-kadang kalau sosial media kan banyak hoaxnya tuh dia cuma ngasih video tapi nggak ada ngasih keterangan apapun gitu. Kalau kita kan lengkap dari kejadiannya, terus paparan kronologisnya apa segala macam gitu. Sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Kita bisa menjadi diri sendiri lah gitu kan, walaupun ada sosial media atau ada media-media lain gitu, kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh, oke, membela IJTI. Itulah tuh. Oke, di sesi terakhir nih, saya mau dari Septa dulu. Septa, coba Septa Septa praktekkan ketika Septa jadi presenter di TV. Apa ya bang? Terserah lah, mau closing, mau opening, terserah. Presenter. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Bang Santo dan Sucia Lucinda dari Kompas TV yang telah berbagi cerita bersama kami terkait kesehariannya menjadi jurnalis. Nah, mungkin pemirsa di rumah ingin terjun dalam bidang seperti ini, boleh dicoba. Nah, akhir kata saya Septa yang bertugas. Sampai jumpa minggu depan. Keren sih. Bang ya. Uci juga lah. Oke, selanjutnya closing statement dari Sucia Lucinda yang akan mempraktekkan ketika Uci menjadi presenter di Kompas TV Pontianak. Ya, saudara, berbagai informasi dan juga pengalaman udah kita dengarkan langsung dari narasumber kita Septa dan juga Bang Santo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Sucia Lucinda pamit undur diri. Terima kasih. Oke, dah. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Sucia Lucinta dari Kompas TV dan Septa Haryati dari TVRI Kalbar di program Kupas edisi kali ini. Dan sampai jumpa. Kupas, kulik isu Kapuas.